Maaf Bu, aku tidak lapar. Hanya itu yang kudengar selama seminggu dari anak tiriku, dia tidak pernah mau makan masakanku. Suamiku menyuruhku membiarkannya. Tapi aku tahu, ada yang tidak beres. Malam ini, saat suamiku pergi, anak tiriku muncul di ambang pintu kamarku, badannya gemetar. Ibu, bisiknya, aku harus memberitahumu sesuatu tentang ayah sebelum dia kembali. Apa yang kulihat malam itu membuatku tidak bisa tidur. Ternyata penolakan makan anak tiriku selama ini adalah caranya untuk menyelamatkan nyawaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nindi merapikan jilbabnya sambil tersenyum menatap meja makan. Hari ini adalah hari penting. Hari ini, Rara, putri tunggal suaminya, Arman, akan datang untuk tinggal bersama mereka. Nindi telah menghabiskan waktu seminggu terakhir untuk menyiapkan kamar Rara, lengkap dengan sprei bergambar kartun dan lampu tidur berbentuk bintang. Ia ingin Rara merasa diterima. Ia ingin menjadi ibu yang baik bagi anak itu. Di dapur, aroma semur daging yang kaya rempah berbaur dengan wangi tumis kangkung. Nindi sengaja memasak menu lengkap. Ia ingin makan malam pertama mereka sebagai keluarga baru terasa istimewa. Pernikahannya dengan Arman baru berjalan 3 bulan. Arman adalah pria yang karismatik dan penuh perhatian. Nindi merasa menjadi wanita paling beruntung. Satu-satunya hal yang mengganjal adalah ia belum pernah bertemu Rara. Arman selalu berkata bahwa Rara masih butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada dan ayahnya menikah lagi. Nindi mengerti. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan memberikan Rara semua kasih sayang yang ia miliki. Suara mobil Arman terdengar memasuki garasi. Jantung Nindi berdebar sedikit lebih cepat. Ia mengelap tangannya yang berkeringat di celemek dan bergegas ke pintu depan. Arman masuk, tersenyum lebar seperti biasa. Pria itu tampan dan gagah, selalu berhasil membuat hati Nindi tenang. "Sayang, kami pulang," seru Arman. Di belakang kaki Arman, sesosok gadis kecil berdiri. Rara, usianya 10 tahun, dengan rambut dikuncir 2. Matanya besar dan bulat, namun tatapannya kosong. Gadis itu memeluk erat sebuah boneka beruang usang. "Rara, ayo, beri salam pada Ibu Nindi," kata Arman, suaranya lembut. Nindi berlutut untuk menyamai tinggi Rara. Ia tersenyum sehangat mungkin. "Halo, Rara. Selamat datang di rumah. Ibu Nindi senang sekali akhirnya bertemu kamu." Rara tidak menjawab. Ia hanya menatap Nindi, lalu menyembunyikan wajahnya di belakang punggung Arman. Nindi merasakan sedikit kekecewaan, tapi ia segera menepisnya. Tentu saja, anak itu malu dan takut. Arman tertawa kecil. Dia masih malu-malu. "Ayo, sayang, kita tunjukkan kamarnya." Makan malam berlangsung dalam suasana yang canggung. Nindi meletakkan piring berisi nasi hangat, semur, dan tumis kangkung di depan Rara. Ia juga menambahkan kerupuk, berharap anak itu menyukainya. "Ayo dimakan, nak. Ini ibu masak khusus untuk Rara," bujuk Nindi. Rara duduk mematung. Tangannya diletakkan di atas pangkuan. Ia tidak menyentuh piring itu sama sekali. "Rara," panggil Nindi lagi, lebih lembut. Gadis kecil itu akhirnya mengangkat wajah. Matanya menatap Nindi, lalu beralih ke Arman. Dengan suara yang sangat lirih, nyaris tak terdengar, ia berkata, "Maaf Bu, aku tidak lapar." Arman yang sedang menyendok nasi, menoleh. "Loh, kok tidak lapar? Tadi di jalan katanya lapar." "Tiba-tiba kenyang, Ayah," jawab Rara, menunduk. Nindi merasa ada yang salah. Apa Rara mau ibu buatkan yang lain? Telur ceplok? Atau mie instan? "Tidak usah, Bu. Terima kasih." Suasana meja makan menjadi hening. Nindi menatap Arman, mencari bantuan. Arman tersenyum menenangkan. "Sudahlah, sayang. Dia hanya butuh penyesuaian. Mungkin dia lelah setelah perjalanan. Biarkan saja, nanti juga dia terbiasa." Nindi mencoba tersenyum, meski hatinya terasa janggal. Mereka melanjutkan makan dalam diam, sementara piring Rara tetap utuh tak tersentuh. Malam itu, Nindi merasa ia telah gagal di hari pertama. Tengah malam, Nindi terbangun. Ia merasa haus. Pelan-pelan, ia bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Arman yang tidur pulas di sampingnya. Ia berjalan keluar kamar menuju dapur. Langkah Nindi terhenti di ambang pintu kamar.
Sosok Rara berdiri di lorong yang remang-remang. Anak itu mematung, menghadap lurus ke pintu kamar Nindi dan Arman. Boneka beruang itu masih dalam pelukannya. "Rara," panggil Nindi pelan, takut mengagetkan. "Kamu kenapa belum tidur? Apa kamu lapar?" Rara tidak menoleh. Namun, dalam cahaya bulan yang menembus jendela, Nindi bisa melihat bahu anak itu menegang. Nindi melangkah mendekat. "Rara, kamu?" Belum selesai Nindi bicara, Rara tiba-tiba berbalik. Tanpa sepatah kata pun, anak itu berlari kecil dan masuk kembali ke kamarnya, menutup pintu dengan pelan. Nindi terdiam di lorong yang sunyi. Rasa hausnya hilang seketika. Yang tersisa hanyalah perasaan tidak nyaman yang menusuk di hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan anak itu. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar butuh penyesuaian. Pagi harinya, Nindi memutuskan untuk mencoba lagi. Ia mengabaikan perasaan ganjil semalam. Mungkin Arman benar, Rara hanya butuh waktu. Nindi menyiapkan sarapan yang berbeda. Ia membuat roti panggang dengan selai coklat dan stroberi, serta menyajikan sereal berwarna-warni dengan susu segar. Arman sudah rapi dengan kemeja kerjanya, duduk di meja makan sambil membaca berita di ponsel. Rara keluar dari kamar, sudah mengenakan seragam sekolah barunya. "Selamat pagi, Rara. Ayo sarapan. Ibu buatkan roti panggang kesukaan anak-anak," sapa Nindi ceria. Rara mendekati meja makan. Ia melihat roti panggang, melihat sereal, lalu menggeleng pelan. "Maaf Bu, aku tidak lapar." "Lagi?" Nindi mulai frustrasi, tapi ia menahannya. "Kamu harus sarapan, Nak. Nanti di sekolah bagaimana?" Rara tidak menjawab. Matanya tertuju pada keranjang buah di tengah meja. Perlahan, ia berjalan ke sana, mengambil sebuah apel merah. Ia tidak langsung memakannya. Ia membawa apel itu ke wastafel dapur, mencucinya sendiri dengan sangat teliti. Ia menggosok setiap permukaan apel itu di bawah air mengalir, seolah sedang membersihkan kotoran yang tak terlihat. Nindi dan Arman mengamatinya dalam diam. Setelah merasa puas, Rara mengeringkan apel itu dengan tisu dan kembali ke meja makan. Ia mulai menggigit apel itu. Hanya itu yang dia makan. Apel utuh yang ia cuci sendiri. "Setidaknya dia makan sesuatu," kata Arman, mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah, Nindi. Dia makan sehat. Itu bagus, kan?" Nindi tidak bisa setuju. Ini tidak normal. Saat makan siang, Nindi mencoba lagi. Ia memasak sup ayam bening dengan sayuran. Makanan yang lembut dan bergizi. Ia berharap Rara mau mencobanya. "Rara, ayo makan siang dulu sebelum lanjut belajar," panggil Nindi. Rara datang ke dapur. Ia melihat panci sup. Ia melihat mangkuk yang disiapkan Nindi. Ia kembali menggeleng. Nindi benar-benar putus asa. "Rara, ibu mohon. Kamu tidak makan nasi dari kemarin. Kamu mau sakit? Atau, bagaimana kalau ibu buatkan jus buah? Pakai blender, jus apel dan wortel." Begitu Nindi menyebut kata blender, reaksi Rara sungguh di luar dugaan. Wajah anak itu berubah pucat pasi. Matanya terbelalak ngeri. Ia mundur selangkah, seolah Nindi baru saja menawarinya racun. "Tidak mau," pekik Rara, suaranya gemetar. "Aku tidak mau." Anak itu berbalik dan berlari ke kamarnya, membanting pintu. Nindi tertegun di dapur. Suara blender. Kenapa anak itu begitu takut pada suara blender? Nindi segera menelepon Arman di kantor. Ia menceritakan semuanya dengan panik. Suaranya nyaris menangis. "Mas, ini sudah tidak wajar. Dia hanya mau makan apel yang dia cuci sendiri. Dia minum air mineral dari botol yang segelnya masih utuh. Tadi aku tawarkan jus, dia lari ketakutan. Aku takut, Mas." Tanggapan Arman di seberang sana justru di luar dugaan Nindi. Suara suaminya terdengar jengkel. "Nindi, kamu membuatnya tertekan. Sudah aku bilang, beri dia waktu. Ibu kandungnya dulu juga sering diet ketat tidak jelas. Mungkin Rara hanya meniru. Kamu terlalu tegang, jadi dia ikut tegang. Santai saja. Biarkan dia makan apa yang dia mau. Jangan dipaksa." Telepon ditutup. Nindi terduduk lemas di kursi dapur. Arman menyalahkannya. Mungkin Arman benar. Mungkin memang ia yang terlalu memaksa, terlalu ingin cepat diterima. Nindi merasa bersalah sekaligus bingung. Malam itu, Arman pulang dengan wajah lelah. Makan malam kembali berlangsung canggung. Nindi dan Arman makan nasi, sementara Rara duduk di meja yang sama, meminum susu kotak UHT yang segelnya ia buka sendiri dengan susah payah. Di tengah keheningan, Arman berdeham.
Sayang, besok aku harus keluar kota. Ada urusan mendadak dari kantor. Mungkin 2 atau 3 hari. Nindi mengangguk. Ya, Mas. Tidak apa-apa. Arman lalu menoleh ke Rara. Rara, ayah pergi dulu, ya. Jangan nakal. Nurut sama Ibu Nindi. Arman bangkit dari kursinya, pura-pura hendak mengambil minum di dapur. Saat melewati kursi Rara, ia berhenti. Ia menepuk kepala Rara. Nindi melihat Arman menunduk dan membisikkan sesuatu ke telinga anak itu. Nindi tidak bisa mendengarnya. Reaksi Rara terjadi begitu cepat. Anak itu langsung gemetar hebat. Susu kotak yang sedang dipegangnya terlepas dari tangannya, tumpah ke lantai. Mata Rara terbelalak ngeri, menatap lurus ke depan. Oh, astaga. Rara. Arman berseru, nadanya terdengar sangat marah. Kamu ini ceroboh sekali. Lihat jadi kotor begini lantainya. Ambil lap. Nindi segera bangkit mengambil lap, tapi matanya terpaku pada Rara. Anak itu masih gemetar, seolah baru melihat hantu. Nindi membersihkan tumpahan susu di lantai, tapi pikirannya berkecamuk. Armara membentak Rara karena menumpahkan susu. Tapi Nindi tahu, Rara tidak gemetar karena takut dimarahi. Dia gemetar ketakutan karena apa yang baru saja dibisikkan ayahnya. Nindi menatap suaminya, yang kini sudah kembali tenang dan minum air. Lalu ia menatap Rara, yang masih pucat pasi. Nindi sadar. Ini bukan soal adaptasi. Ini adalah ketakutan. Dan kepergian Arman keluar kota besok bukanlah kabar buruk. Itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan anak itu. Pagi itu, Arman pergi. Nindi mengantarnya sampai ke teras, memaksakan senyum saat mencium tangan suaminya. Arman memeluknya, sedikit terlalu erat. Jaga Rara baik-baik, ya. Jangan terlalu tegang. Santai saja. Bisikan itu terdengar seperti nasihat, tapi di telinga Nindi, itu terdengar seperti perintah. Saat mobil Arman menghilang di tikungan, Nindi merasakan kelegaan yang aneh. Namun, kelegaan itu segera berganti dengan kecemasan yang lebih besar. Ia berbalik. Di ambang pintu, Rara berdiri, memeluk boneka beruangnya. Wajahnya pucat seperti biasa. Saat melihat Nindi menatapnya, Rara segera masuk kembali ke kamarnya. Rumah itu terasa sangat berbeda tanpa Arman. Jauh lebih sunyi, tapi juga jauh lebih besar dan menakutkan. Nindi merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, menyiram tanaman, apa saja untuk meredam pikiran buruknya. Ia teringat lagi kata-kata Arman di telepon kemarin. Kamu membuatnya tertekan. Ibu kandungnya dulu juga diet ketat. Nindi duduk di sofa, memijat pelipisnya. Apakah ia yang salah? Apakah ia seorang ibu tiri yang terlalu cemas dan berlebihan? Ia sangat ingin keluarga ini berhasil. Ia sangat mencintai Arman. Tapi bayangan mata Rara yang penuh teror saat Arman berbisik padanya tadi malam, menghapus semua keraguan Nindi. Tidak, ini bukan imajinasinya. Suaminya telah membuat anak itu ketakutan. Siang hari, Nindi mencoba mengajak Rara bermain. Ia mengetuk pintu kamar anak itu. Rara, mau nonton film kartun di ruang tamu? Ibu punya banyak film bagus. Hening sejenak, lalu terdengar suara Rara dari balik pintu. Tidak, Bu. Terima kasih. Aku mau di kamar saja. Nindi menghela napas. Ia kembali ke ruang tamu sendirian. Ia merasa gagal total. Bukan hanya sebagai ibu tiri, tapi sebagai pelindung. Ia bisa melihat ada yang salah dengan anak itu, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menembus dinding ketakutan yang mengelilingi Rara. Waktu berjalan sangat lambat. Detik jam di dinding terdengar seperti dentuman. Nindi terus-menerus melirik ke arah pintu kamar Rara, berharap anak itu akan keluar. Tapi Rara tidak keluar. Nindi bahkan tidak yakin apa yang dilakukan anak itu di dalam kamar seharian. Menjelang sore, Nindi menyerah. Ia tidak akan memaksa Rara makan masakannya. Ia pergi ke minimarket terdekat. Ia membeli lebih banyak apel, beberapa susu kotak UHT berbagai rasa, dan beberapa botol air mineral. Ia menatap nana rak-rak berisi biskuit, roti, dan sereal. Ia ingin membelikan itu semua untuk Rara, tapi ia tahu anak itu akan menolaknya. Saat Nindi pulang, ia melihat Rara mengintip dari balik tirai jendela kamarnya. Begitu mata mereka bertemu, Rara langsung menghilang. Malam akhirnya tiba. Langit di luar gelap pekat. Rumah itu terasa semakin dingin. Nindi merasa kesepian dan putus asa. Ia tahu ia harus makan, tapi ia kehilangan selera.
Demi formalitas, ia tetap pergi ke dapur. Ia tidak memasak nasi. Ia hanya membuat roti lapis sederhana untuk dirinya sendiri. Ia duduk di meja makan yang besar itu sendirian. Kursi Arman kosong. Kursi Rara kosong. Nindi merasa seperti orang bodoh. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu kamar Rara terbuka. Jantungnya berdebar. Rara berjalan keluar. Anak itu tidak membawa bonekanya. Tangannya kosong. Ia berjalan ke meja makan dan duduk di kursinya, diam. Di depannya, ia hanya meletakkan sebotol air mineral yang segelnya masih utuh. Nindi menatap anak itu. Rara, kamu mau ibu ambilkan apel? Rara menggeleng. Mereka duduk dalam keheningan yang menyiksa. Nindi tidak bisa memakan roti lapisnya. Ia hanya menatap Rara. Anak itu terlihat sangat rapuh di bawah cahaya lampu makan. Ia terus menunduk, memilin-milin jemarinya di atas pangkuan. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Rara mengangkat kepalanya. Ia tidak menatap Nindi. Ia menatap ke arah pintu depan. Ia mendengarkan. Seisi rumah hening. Tidak ada suara apapun selain dengung kulkas. Rara bangkit dari kursinya. Lutut Nindi terasa lemas. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan anak itu. Rara tidak pergi ke kamar. Ia berjalan pelan, mengendap-ngendap, menuju pintu depan. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan. Rara, ada apa? Bisik Nindi. Rara berbalik. Wajahnya pucat pasi. Ia memberi isyarat agar Nindi diam. Ia lalu berjalan ke jendela ruang tamu, mengintip sedikit dari balik tirai. Ia memeriksa garasi. Ia tampak memastikan sesuatu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Rara tampak sedikit lebih rileks. Ia berbalik dan berjalan mendekati Nindi di meja makan. Jantung Nindi berdebar begitu kencang hingga ia takut Rara bisa mendengarnya. Rara berhenti tepat di samping kursi Nindi. Anak itu menoleh ke kiri dan ke kanan, matanya menyapu seluruh ruangan. Seolah-olah dinding bisa mendengar. Lalu, Rara mencondongkan tubuhnya sangat dekat ke telinga Nindi. Nindi bisa merasakan napas anak itu yang dingin dan beraroma apel. Dengan suara bergetar hebat, nyaris tak terdengar, Rara berbisik, "Ibu, aku harus memberitahumu sesuatu tentang ayah." Seluruh tubuh Nindi menegang. Darahnya terasa mendingin. "Apa, Nak? Ceritakan pada ibu." Mata Rara berkaca-kaca. Ia menggeleng cepat. Dia bisa tahu. Dia selalu tahu. "Tapi, ayah, kan sedang di luar kota," kata Nindi, berusaha menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar. "Dia bohong," bisik Rara lagi, kali ini lebih mendesak. "Dia bisa pulang kapan saja. Dia selalu mengawasi." Nindi terdiam. Perasaan teror murni menjalari tulang punggungnya. Rara tiba-tiba meraih tangan Nindi. Tangan anak itu terasa sangat dingin, seperti es. Genggamannya kuat, penuh keputusasaan. "Jangan di sini," desis Rara. "Cepat, sebelum dia benar-benar pulang." Rara menarik tangan Nindi, memaksanya bangkit dari kursi. "Kemana, Rara?" Rara menatap Nindi dengan mata yang menyimpan rahasia kelam. "Ke kamarku. Buktinya, ibuku menyembunyikannya. Di dalam boneka beruangku." Jantung Nindi serasa berhenti berdetak sesaat. Tanpa perlawanan, ia membiarkan Rara menariknya. Mereka berjalan cepat melintasi ruang tamu yang gelap, menaiki tangga dalam keheningan yang mencekam. Setiap langkah terasa berat. Nindi merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang tak terhindarkan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setibanya di depan kamar Rara, anak itu tidak langsung masuk. Ia berhenti, menoleh ke belakang, menyusuri lorong gelap menuju kamar utama, kamar Nindi dan Arman. Ia mendengarkan lagi, memastikan tidak ada suara lain selain napas mereka berdua. Setelah yakin aman, Rara membuka pintu kamarnya, menarik Nindi masuk, dan segera mengunci pintu dari dalam. Suara, klik, dari putaran kunci itu terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi, mengunci mereka di dalam, mengunci dunia luar di luar. Kamar Rara, yang beberapa hari lalu didekorasi Nindi dengan penuh sukacita, kini terasa seperti tempat perlindungan yang rapuh. Lampu tidur berbentuk bintang masih menyala, menebarkan cahaya temaram. Rara tidak membuang waktu. Ia melepaskan tangan Nindi dan bergegas ke tempat tidurnya. Boneka beruang usang itu tergeletak di atas bantal. Boneka yang sama yang selalu dipeluknya. Nindi mengira itu adalah kenang-kenangan biasa. Ia salah besar. Rara memegang boneka itu. Tangannya gemetar hebat. Ia membalik boneka itu. "Ibu, bantu aku," cicit Rara. Matanya penuh air mata. Jahitannya di belakang leher.
Ibu menyuruhku mengingatnya. Nindi mendekat. Dengan tangan gemetar, ia meraba bagian belakang leher boneka beruang itu. Benar saja. Di antara bulu-bulu yang sudah usang, ia merasakan jahitan yang terasa berbeda. Lebih kasar, seolah-olah dijahit kembali dengan tergesa-gesa. Rara, apa ibu boleh? Nindi tidak tahu bagaimana harus bertanya. Robek saja, Bu. Cepat. Nindi menelan ludah. Ia mencari alat. Di meja belajar Rara, ada satu set alat tulis baru yang dibelikan Nindi. Di dalamnya ada gunting kecil bermotif kelinci. Nindi mengambil gunting itu. Dengan hati-hati, ia mulai menggunting benang jahitan di leher boneka itu. Tangannya gemetar, membuatnya kesulitan. Rara berdiri di sampingnya, menggigit bibirnya begitu keras hingga Nindi takut bibirnya akan berdarah. Cepat, Bu, desak Rara. Nindi menarik napas dalam-dalam, menenangkan tangannya. Ia berhasil membuka jahitan itu. Sebuah lubang kecil menganga. Nindi merogoh ke dalam, di antara dakron-dakron lembut. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bukan isian boneka. Ia menariknya keluar. Sebuah kantong plastik kecil, jenis kantong klip obat, yang dibungkus rapat dengan selotip bening. Nindi dan Rara sama-sama menahan napas. Nindi meletakkan boneka dan gunting itu. Ia memegang kantong plastik itu di tangannya. Terasa berat. Di dalamnya, ada dua benda. Sebuah flash drive kecil berwarna hitam. Dan beberapa lembar foto yang dilipat rapi menjadi kecil. Rara menunjuk kantong itu. Buka, Bu. Buka fotonya dulu. Nindi dengan susah payah membuka selotip yang lengket. Ia mengeluarkan lipatan foto itu. Tangannya masih gemetar saat ia membukanya. Ada 3 lembar foto. Foto pertama membuat Nindi tersenyum sedih. Itu adalah foto Arman dan seorang wanita cantik yang mirip Rara. Mereka sedang di pantai, tertawa bahagia. Wanita itu tampak sehat, penuh kehidupan. Arman memeluknya dari belakang. Ini ibu, bisik Rara, menunjuk wanita itu. Waktu aku umur 8. Sebelum kami pindah rumah. Nindi beralih ke foto kedua. Foto ini diambil di dalam ruangan. Wanita yang sama, Ibu Rara, sedang duduk di sofa, memegang secangkir teh. Ia terlihat sedikit lebih kurus. Senyumnya ada, tapi matanya tampak lelah. Arman duduk di sampingnya, tersenyum ke kamera. Lalu, Nindi melihat foto ketiga. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan foto. Ini seperti adegan dari film horor. Foto itu sedikit buram, seolah diambil dengan tangan gemetar dalam cahaya redup. Ibu Rara terbaring di tempat tidur. Tapi itu bukan lagi wanita cantik di foto pertama. Sosok di tempat tidur itu kurus kering, seperti tengkorak berbalut kulit. Matanya terbelalak, menatap lurus ke depan dengan ekspresi teror murni yang membeku. Dan di samping tempat tidur, ada sebuah tangan. Tangan seorang pria. Tangan itu memegang segelas cairan keruh, menyodorkannya ke bibir wanita itu. Di jari manis tangan itu, melingkar sebuah cincin kawin. Nindi mengenali cincin itu. Cincin yang sama persis dengan yang dipakai Arman setiap hari. Ya Tuhan, desis Nindi, tubuhnya mendingin. Ia menjatuhkan foto itu seolah benda itu membakarnya. Ibu tidak sakit. Suara Rara terdengar datar, tanpa emosi, seolah ia telah menceritakan ini ribuan kali di kepalanya. Semua orang bilang ibu sakit. Dokter bilang ibu sakit. Tapi ibu tidak sakit. Rara mengambil foto terakhir itu dari lantai. Matanya menatap lurus ke mata ibunya yang terekam dalam gambar. Ayah yang membuatnya sakit, lanjut Rara. Ayah memberinya obat setiap hari. Di dalam susu. Di dalam jus. Ayah bilang itu vitamin biar cepat sembuh. Nindi terhuyung mundur, ia menabrak dinding. Kakinya lemas. Ia teringat Rara yang menolak sereal. Ia teringat Rara yang histeris saat ditawari jus blender. Ia teringat Rara yang hanya mau minum dari botol yang disegelnya sendiri. Ayah bilang, kalau aku cerita ke siapa-siapa dia akan memberikan obat yang sama ke aku. Kata Rara, suaranya kini pecah oleh tangis yang tertahan. Nindi menatap flash drive hitam yang masih tergeletak di atas tempat tidur. Bukti kedua. Rara, apa isi flash drive itu? Tanya Nindi, suaranya nyaris tak terdengar. Rara menatap flash drive itu dengan ketakutan yang sama. Aku tidak tahu. Ibu menyuruhku mengambilnya dari laci ayah dan menyembunyikannya. Dia bilang, kalau ayah memberimu obat, lari. Bawa ini, cari orang baik. Nindi menatap gadis kecil di depannya. Gadis kecil yang telah hidup dalam neraka, sendirian. Nindi meraih Rara,
memeluk anak itu erat-erat. Kamu sudah menemukan orang baik itu, sayang, bisik Nindi, air matanya mengalir deras. Kamu aman sekarang. Ibu tidak akan biarkan dia menyentuhmu. Nindi melepaskan pelukannya, menatap flash drive itu dengan tatapan mengeras. Syoknya berubah menjadi kemarahan yang dingin. Ia mengambil flash drive itu. Kita harus lihat isinya. Sekarang. Nindi menatap flash drive hitam di tangannya. Benda kecil itu terasa berat, seperti menyimpan beban seluruh dunia. Rara sudah benar, ibunya tidak sakit. Ibunya dibunuh. Dan pembunuhnya adalah Arman. Suaminya. Kita harus lihat isinya, ulang Nindi. Kali ini suaranya tidak lagi gemetar. Suaranya dingin, datar, dan penuh tekad. Laptop ibu di mana? Tanya Nindi. Rara tampak berpikir. Tadi ibu pakai di ruang tamu. Jantung Nindi serasa diremas. Ruang tamu. Di lantai bawah. Terbuka. Terlalu dekat dengan pintu depan. Tidak. Rara langsung panik, menarik-narik piyama Nindi. Jangan ke sana, Bu. Jangan tinggalin aku. Nanti ayah datang. Ayah bisa melihat dari jendela. Nindi memegang kedua bahu mungil Rara. Rara, dengarkan ibu. Ibu harus ambil laptop itu. Kita harus lihat apa lagi yang ada di flash drive ini. Ini satu-satunya bukti kita. Ibu janji, ibu akan lari secepat kilat. Kamu kunci pintunya dari dalam. Jangan buka untuk siapapun selain ibu. Mengerti? Rara menatap Nindi dengan mata penuh air mata, tapi dia mengangguk. Ada percikan keberanian di matanya, meniru keberanian Nindi. Cepat, Bu. Cepat, bisik Rara. Nindi membuka kunci pintu, menyelinap keluar, dan Rara segera menguncinya lagi dari dalam. Nindi berdiri sendirian di lorong lantai atas yang gelap. Ia menahan napas. Suara detak jam di ruang tamu terdengar seperti dentuman palu. Ia teringat bisikan Rara, dia selalu mengawasi. Nindi berlari. Ia menuruni tangga tanpa suara, kakinya nyaris tidak menyentuh anak tangga. Matanya menyapu ruang tamu yang temaram. Laptopnya ada di sana, di atas meja kopi, persis di tempat ia meninggalkannya tadi siang. Jendela besar ruang tamu menghadap ke jalan. Gordennya sedikit terbuka. Nindi merasakan ribuan mata mengawasinya dari kegelapan di luar. Ia merasa seperti Arman ada di luar sana, berdiri di balik pohon, mengawasinya, menertawakannya. Fokus, Nindi, bisiknya pada diri sendiri. Ia menyambar laptop itu, tidak mempedulikan kabel chargernya yang tertarik. Ia berbalik dan berlari kembali ke tangga. Setiap langkahnya terasa berat. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, suaranya terdengar memekakan telinga di rumah yang sunyi. Ia yakin Arman pasti mendengarnya, dimanapun suaminya itu berada. Ia sampai di depan pintu kamar Rara. Ia mengetuk pelan, 3 kali, pola yang sudah mereka sepakati secara instan. Rara, ini ibu. Buka. Suara kunci diputar, pintu terbuka sedikit, dan tangan Rara menarik Nindi masuk. Pintu dibanting dan dikunci lagi. Nindi bersandar di pintu, mengatur napasnya yang terengah-engah. Laptop itu terasa dingin di tangannya. Ia berhasil. Ia duduk di lantai, bersandar di tempat tidur, dan membuka laptop. Rara duduk meringkuk di sampingnya, memeluk boneka beruang yang sudah robek itu. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah mereka yang tegang. Semoga baterainya cukup, gumam Nindi. Ia menyalakan laptop. Suara startup Windows yang biasanya terdengar ramah, kini terdengar mengerikan, seolah mengumumkan malapetaka. Nindi segera mengecilkan volume. Tangannya gemetar saat ia memasukkan flash drive hitam itu ke port USB. Sebuah drive baru muncul di layar. Isinya hanya beberapa file video dan satu folder. File-filenya diberi nama aneh. Dapur 01 MP4. Kamar Ibu 01 MP4. Dapur 02 MP4. Nindi menelan ludah. Rara, mungkin kamu tidak usah lihat ini. Aku harus, kata Rara, suaranya tegas. Aku harus tahu ibu benar. Nindi mengklik file pertama. Dapur 01 MP4. Video itu terbuka. Gambarnya agak buram, diambil dari sudut tinggi. Sebuah kamera pengasuh, Nindi menduga. Itu adalah dapur. Dapur di rumah lama mereka, yang sering diceritakan Arman. Lalu, Arman masuk ke dalam bidikan kamera. Jantung Nindi mencelos. Itu Arman. Tersenyum. Bersinandung kecil. Ia terlihat santai, persis seperti Arman yang dikenal Nindi setiap pagi. Ia membuka lemari dapur, mengambil segelas jus jeruk yang sudah disiapkan di meja.
Lalu ia membuka lemari lain, lemari obat. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna coklat, tanpa label. Nindi menahan napas. Arman membuka botol itu, mengeluarkan beberapa butir pil putih. Dengan sangat tenang, ia mengambil pelumat obat, menghancurkan pil-pil itu menjadi bubuk putih halus. Ia melakukannya dengan ahli, seperti seorang apoteker. Lalu, bubuk itu ia tuangkan ke dalam jus jeruk. Ia mengaduknya perlahan dengan sendok, bersinandung pelan. Setelah bubuk itu larut, ia mengangkat gelas itu, tersenyum pada dirinya sendiri di pantulan jendela, lalu berjalan keluar dari dapur. Nindi merasakan mual yang hebat. Ya Tuhan, dia. Itu, obatnya, bisik Rara di sampingnya. Dia selalu membuatnya di dapur saat ibu sedang mandi pagi. Nindi menutup matanya sejenak. Tapi ia harus tahu. Ia harus melihat semuanya. Ia mengarahkan kursor ke file kedua. Kamar ibu 01MP4. Ini lebih buruk. Jauh lebih buruk. Video ini juga dari sudut tinggi, di kamar tidur. Ibu kandung Rara, wanita cantik di foto pertama, kini terbaring lemah di tempat tidur. Persis seperti di foto terakhir yang mengerikan. Ia sangat kurus, matanya cekung. Pintu terbuka, Arman masuk membawa gelas jus jeruk tadi. Minum, sayang, suara Arman terdengar di video. Suaranya lembut, penuh kasih. Suara yang sama yang ia gunakan saat memanggil Nindi. Ini obatmu. Biar kamu cepat sembuh. Ibu Rara menggeleng lemah. Pahit, aku tidak mau lagi, Mas. Rasanya aneh. Perutku sakit. Suaranya parau. Wajah Arman, yang tadinya tersenyum, berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menjadi dingin. Kamu harus minum. Dokter bilang kamu harus minum. Jangan bandel. Tidak, kumohon, Mas, tidak hari ini. Minum. Arman tidak lagi membujuk. Itu adalah perintah. Ia duduk di tepi ranjang. Saat istrinya tetap menolak, Arman melakukan sesuatu yang membuat Nindi menjerit tertahan. Dengan satu tangan, Arman mencengkeram rahang istrinya. Dengan tangan yang lain, ia menutup hidung wanita itu. Ibu Rara terbatuk, meronta. Tapi ia terlalu lemah. Tubuhnya megap-megap mencari udara. Saat itulah, saat mulutnya terbuka untuk bernapas, Arman menuangkan jus beracun itu ke tenggorokannya. Wanita itu tersedak, terbatuk hebat, cairan oranye itu menyembur dari mulutnya. Tapi Arman terus memaksanya, memegang rahangnya erat-erat, sampai gelas itu kosong. Nah, begitu, kan pintar, kata Arman, mengelap bibir istrinya dengan tisu. Ia tersenyum lagi. Sekarang istirahat. Arman bangkit, merapikan bajunya, dan keluar dari kamar. Video itu terus berjalan, menunjukkan Ibu Rara yang menangis tanpa suara di tempat tidur, memegangi perutnya yang kesakitan. Rara menjerit. Bukan jeritan keras, tapi jeritan tertahan yang penuh kepedihan, yang ia pendam di bantal boneka beruangnya. Dia melakukannya setiap hari, Bu. Setiap hari. Sampai ibu berhenti bergerak. Sampai ibu tidur, dan tidak bangun lagi. Nindi tidak bisa bergerak. Ia membeku. Air matanya mengalir deras, tapi ia tidak bersuara. Pria yang ia cintai. Pria yang tidur di sampingnya. Pria yang ia percayai. Dia adalah monster. Pembunuh berdarah dingin. Nindi menutup laptop itu dengan kasar. Semuanya menjadi jelas. Ketakutan Rara pada blender. Penolakannya pada makanan yang diolah Nindi. Permintaannya pada buah utuh yang dia cuci sendiri. Nindi menatap Rara, yang gemetar hebat dalam pelukannya. Tiba-tiba, sebuah kesadaran yang jauh lebih mengerikan menghantam Nindi. Rara? Suara Nindi bergetar. Kamu tidak mau makan masakan ibu, bukan karena kamu tidak suka ibu, kan? Rara mengangkat wajahnya yang basah kuyup. Kamu takut ayah meracuni ibu juga. Rara tidak perlu menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tangisnya pecah. Jantung Nindi serasa berhenti berdetak. Itu bukan tentang Rara. Itu tidak pernah tentang Rara. Anak ini, gadis kecil yang trauma ini, selama seminggu terakhir dia tidak sedang beradaptasi. Dia sedang berusaha melindungi Nindi. Syok yang dirasakan Nindi membeku. Cairan panas di matanya mengering, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Kemarahan. Kemarahan murni yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Pria itu tidak hanya membunuh istri pertamanya. Dia menyiksa Rara secara mental. Dan dia sedang bersiap membunuh Nindi. Dia tidak akan lolos, desis Nindi. Kata-kata itu keluar dari bibirnya sendiri, tapi terdengar asing.
Terdengar berbahaya. Ia memeluk Rara erat. Kamu anak pemberani. Kamu anak paling berani di dunia, Rara. Kamu menyelamatkan ibu. Nindi melepaskan pelukannya. Pikirannya bekerja cepat, jernih untuk pertama kalinya. Ketakutan itu hilang, digantikan fokus. Ia membuka kembali laptopnya. Ia harus tahu sisa ceritanya. Selain file video, ada satu folder di flash drive itu. Namanya sederhana, dokumen penting. Nindi mengkliknya. Isinya adalah beberapa file PDF yang di-scan. File pertama, polis_asuransi_jiwa_almarhumah PDF. Nindi membukanya. Itu adalah polis asuransi jiwa. Atas nama, ibu kandung Rara. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah. Penerima manfaat tunggal, Arman. Tanggal polis dibuat, 2 tahun lalu, tepat setelah ibu Rara melahirkan dan didiagnosis, gangguan kecemasan, ringan pasca melahirkan. Tanggal klaim diajukan, 3 bulan lalu. Tanggal klaim dicairkan, 2 bulan lalu. Nindi menghitung mundur. 2 bulan lalu. Tepat 1 bulan sebelum Arman menikahinya. Dia menikahiku setelah dia mendapatkan uangnya, gumam Nindi. Pria itu tidak berduka. Dia merayakan. Nindi merasa mual. Arman menikahinya dengan uang darah. Uang hasil membunuh istrinya sendiri. Nindi adalah penyamar. Pengganti yang sempurna untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah duda yang patah hati dan sudah move on. Lalu, matanya tertuju pada file kedua. Jantungnya yang tadinya berpacu kencang, kini serasa berhenti berdetak sama sekali. Nama file itu, polis_baru_Nindi PDF. Tangan Nindi gemetar begitu hebat, hingga ia kesulitan mengarahkan kursor. Ia mengklik file itu. Layar laptop menampilkan dokumen yang rapi. Polis asuransi jiwa. Jelas, baru, dan resmi. Atas nama tertanggung, Nindi. Tanggal polis disetujui, seminggu setelah pernikahan mereka. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah. Penerima manfaat tunggal, Arman. Nindi terhuyung ke belakang, punggungnya menabrak dinding. Tidak. Semuanya terungkap. Ini adalah pola. Ini adalah pekerjaannya. Arman adalah seorang Black Widow versi pria. Dia menikahi wanita, meracuni mereka perlahan-lahan, membuatnya terlihat seperti sakit alami, sakit yang memburuk, depresi, atau kecemasan yang tidak terdiagnosis, lalu dia mengklaim asuransinya. Itulah sebabnya dia membawa Rara untuk tinggal bersamanya. Rara adalah perisainya. Siapa yang akan curiga pada seorang ayah tunggal yang berduka, yang berjuang membesarkan putrinya seorang diri? Siapa yang akan curiga jika istri barunya yang penuh tekanan, karena mencoba menjadi ibu tiri yang baik, tiba-tiba jatuh, sakit? Nindi teringat kata-kata Arman di telepon. Kamu membuatnya tertekan. Santai saja. Itu bukan nasihat. Itu adalah skenario. Arman sedang membangun narasi. Narasi bahwa Nindi adalah wanita yang stres dan cemas. Sehingga, ketika Nindi mulai sakit, ketika Arman mulai memberinya obat, tidak ada yang akan curiga. Itu semua akan terlihat seperti Nindi yang tidak kuat menghadapi tekanan. Perjalanan, luar kota, itu pasti bohong. Itu adalah bagian dari rencana. Mungkin untuk membeli lebih banyak racun. Atau mungkin untuk menciptakan alibi. Dan Rara adalah satu-satunya kesalahan dalam rencana sempurna Arman. Arman tidak menyangka anak sekecil itu, yang sudah ia teror, berani melawan. Arman tidak menyangka Rara akan menemukan cara untuk memperingatkan Nindi. Penolakan Rara untuk makan adalah satu-satunya penghalang antara Nindi dan obat pertamanya. Nindi meraih ponselnya di saku daster. Ia harus menelepon polisi. Sekarang. Rara, kita harus pergi dari sini. Kita akan panggil polisi, kata Nindi, suaranya mantap. Ia membuka kunci ponselnya. Jarinya gemetar saat mencari ikon telepon. Ia harus menelepon 110. Ia harus menelepon Pak Darto dan Ibu Sarti, tetangga mereka. Ia butuh saksi. Ia butuh bantuan. Jarinya baru saja akan menekan tombol panggil. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Gelap, lalu terang. Menampilkan sebuah panggilan masuk. Jantung Nindi melompat ke tenggorokannya. Ia dan Rara menatap layar itu dengan ngeri. Sebuah nama tertera di sana. Arman, suamiku. Pria itu menelepon. Saat ini juga, Rara, yang melihat nama itu, menjerit tanpa suara, kedua tangannya menutup mulutnya. Nindi membeku.
Ponsel itu bergetar hebat di tangannya, seperti bom waktu yang siap meledak. Arman tidak di luar kota. Nindi yakin itu. Dia dekat. Mungkin dia di luar rumah. Mungkin dia sudah tahu. Ponsel itu terus bergetar di tangan Nindi. Nama, Arman. Suamiku, bersinar di layar. Seperti mata iblis yang menatapnya dalam gelap. Rara menatap ponsel itu dengan teror, napasnya tertahan. Getaran itu terasa di seluruh lengan Nindi, mengirimkan gelombang rasa takut yang melumpuhkan. Arman tahu. Itu satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Nindi. Dia tahu. Dia tahu mereka sedang melihat buktinya. Dia tidak sedang di luar kota. Dia ada di dekat sini. Getaran itu berhenti. Layar ponsel kembali gelap. Nindi dan Rara membeku dalam keheningan, menunggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nindi menekan tombol merah di samping ponselnya, mematikan dering dan getar. Ia tidak akan membiarkan pria itu meneror mereka lebih jauh. Dia tidak di luar kota, bisik Nindi, lebih pada dirinya sendiri. Dia berbohong. Perjalanan bisnis itu adalah alibi. Kebohongan yang sempurna. Dan telepon tadi, itu adalah tes. Dia menelepon untuk memeriksa. Mungkin untuk mendengar suara Nindi yang panik, atau mungkin untuk memastikan Nindi ada di rumah, siap untuk obat pertamanya. Atau lebih buruk lagi, dia curiga karena Nindi tidak menjawab teleponnya sejak tadi. Rara, kata Nindi, suaranya kini setajam baja. Ia meraih wajah mungil Rara dengan kedua tangannya. Kita tidak punya banyak waktu. Ibu akan menelepon polisi sekarang. Apapun yang terjadi, jangan bersuara. Tetap di sini. Rara mengangguk. Matanya masih terbelalak ngeri, tapi dia tidak menangis. Trauma telah membuatnya menjadi pengamat yang pendiam. Nindi menarik napas dalam-dalam. Ia mengabaikan panggilan tak terjawab dari Arman. Jarinya bergerak cepat di layar. Bukan 110. Ia tidak mau mengambil risiko salah sambung atau operator yang lambat. Ia teringat Pak Darto, tetangga sebelah mereka. Pak Darto adalah pensiunan polisi. Dia pasti tahu nomor darurat langsung ke kantor polisi terdekat. Tapi pertama-tama, ia butuh saksi. Ia butuh orang lain di rumah ini. Jarinya menekan nomor Ibu Sarti, istri Pak Darto, yang tersimpan di kontaknya. Ia menempelkan ponsel ke telinganya. 1 dering. 2 dering. Jantung Nindi berdebar seirama dengan dering tunggu. Halo, Assalamualaikum, Nindi. Suara Ibu Sarti terdengar ramah di seberang sana. Waalaikumsalam, Bu Sarti, Nindi berbisik cepat, mendesak. Tolong saya, Bu. Ini darurat. Sangat darurat. Tolong Ibu dan Pak Darto ke rumah saya sekarang. Lewat pintu belakang saja, jangan bersuara. Bawa ponsel Ibu. Ya ampun, Nindi, ada apa? Kamu baik-baik saja? Suara Ibu Sarti berubah cemas. Saya tidak bisa jelaskan di telepon, Bu. Tolong ini menyangkut nyawa. Cepat, Bu. Saya mohon. Hening sejenak. Nindi yakin Ibu Sarti bisa mendengar kepanikan yang tulus dalam bisikannya. Baik, Nindi. Kami ke sana sekarang. Telepon ditutup. Nindi tidak membuang waktu. Ia membuka laptopnya lagi. Ia harus menyalin bukti itu. Ia mengambil flash drive lain dari tas laptopnya, flash drive cadangan miliknya. Tangannya gemetar saat menyalin file-file video dan dokumen asuransi itu. Proses penyalinan terasa berjalan seperti selamanya. Ayo cepat. Gumamnya. Bu, cicit Rara, menunjuk ke jendela. Nindi mengangkat kepalanya. Di luar jendela kamar Rara, di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang remang-remang, sebuah mobil terparkir. Mobil itu familiar. Mobil sedan hitam milik Arman. Jantung Nindi serasa jatuh ke perutnya. Dia di luar. Dia sudah di sini. Pria itu tidak menelepon dari luar kota. Dia menelepon dari seberang jalan. Mengawasi rumah. Mengawasi jendela kamar Rara. Ponsel Nindi bergetar lagi. Panggilan dari Arman. Jangan dijawab, desis Nindi. Ia menekan tombol reject. Proses penyalinan selesai. Nindi mencabut kedua flash drive itu. Flash drive asli, bukti dari Ibu Rara, ia masukkan ke dalam saku piyamanya yang dalam. Flash drive salinannya, ia genggam erat di tangannya. Laptop itu ia tutup. Ketukan pelan terdengar di pintu depan. Bukan di pintu depan. Di pintu dapur. 3 ketukan pelan. Itu pasti Ibu Sarti dan Pak Darto. Rara, pegang tangan Ibu. Jangan dilepas. Nindi mematikan lampu kamar Rara. Ruangan itu menjadi gelap gulita.
Mereka keluar dari kamar, berjalan mengendap-endap di lorong yang gelap. Nindi bersyukur rumah itu kini gelap total. Ia menuruni tangga, satu persatu, dengan Rara menempel erat di belakangnya. Saat mereka sampai di lantai bawah, ponsel Nindi bergetar lagi di sakunya. Panggilan dari Arman. Nindi kembali menolaknya. Dia akan masuk, bisik Rara, gemetar hebat. Dia marah. SSH, ada ibu di sini? Mereka sampai di dapur. Nindi mengintip dari jendela kecil di pintu dapur. Sosok Pak Darto dan Ibu Sarti terlihat di luar. Nindi segera membuka kunci pintu dapur pelan-pelan. Ada apa, Nindi? Bisik Ibu Sarti, wajahnya pucat. Pak Darto berdiri di belakangnya, matanya waspada. Masuk, Pak, Bu. Cepat, desis Nindi. Saat mereka masuk, Nindi langsung mengunci pintu itu kembali. Ia menarik mereka ke sudut dapur yang paling gelap. Suami saya, Arman, dia pembunuh, kata Nindi, suaranya datar. Ibu Sarti menutup mulutnya. Pak Darto menyipitkan matanya. Nindi, apa yang kamu bicarakan? Nindi tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ia menyerahkan flash drive salinan itu ke tangan Pak Darto. Ini buktinya, Pak. Rekaman dia meracuni istri pertamanya. Dokumen asuransi. Dia mau meracuni saya. Anak saya, Rara, dia saksinya. Pak Darto menatap Nindi, lalu ke Rara yang bersembunyi di belakang Nindi. Sebagai mantan polisi, ia bisa membedakan histeria dengan teror yang sesungguhnya. Mata Rara adalah teror yang sesungguhnya. Arman ada di luar, lanjut Nindi. Dia parkir di seberang jalan. Dia menelepon saya terus. Pak Darto mengangguk sekali. Sarti, bawa Nindi dan Rara ke kamar mandi belakang. Kunci pintunya. Jangan keluar apapun yang terjadi. Bapak mau kemana? Tanya Ibu Sarti panik. Saya akan menelepon anak buah saya di kantor polisi. Mereka harus menangkap Basah, kata Pak Darto. Serahkan ponselmu, Nindi. Biar dia menelepon ke sini. Kita butuh dia masuk rumah. Saat Nindi baru akan menyerahkan ponselnya, suara kunci yang dimasukkan ke pintu depan terdengar. Klik. Mereka semua membeku. Suara itu menggema di rumah yang sunyi. Arman tidak menunggu lagi. Dia pulang. Cepat. Ke kamar mandi, perintah Pak Darto dengan suara berwibawa. Ibu Sarti menarik Nindi dan Rara. Tapi Nindi menahan. Tidak. Dia mencari saya. Kalau saya sembunyi, dia akan mencari Rara. Pintu depan terbuka. Suara langkah kaki Arman terdengar di ruang tamu. Nindi, sayang, kamu di mana? Kok teleponku tidak diangkat? Suara Arman terdengar persis seperti biasa. Santai, penuh perhatian, dengan sedikit nada jengkel yang dibuat-buat. Nindi gemetar, tapi ia berdiri tegak. Ia melepaskan tangan Rara dan mendorongnya ke belakang Ibu Sarti. Jaga dia, Bu. Nindi, kamu di dapur? Lampu ruang tamu menyala. Pak Darto menarik Nindi, Ibu Sarti, dan Rara ke balik dinding dapur yang membatasi ruang makan. Mereka bersembunyi dalam bayangan. Sayang. Arman berjalan mendekat. Bayangannya terlihat memanjang di lantai ruang makan. Kenapa rumahnya gelap sekali? Kamu mencoba menakutiku? Dia tertawa kecil. Tawa yang biasanya membuat Nindi tenang, kini terdengar seperti tawa iblis. Arman sampai di ambang dapur. Dia menyalakan lampu dapur. Klik. Cahaya neon putih yang terang membanjiri ruangan. Arman tersenyum. Nah, ini dia. Kenapa kalian? Senyumnya membeku. Matanya melebar. Dia tidak melihat Nindi. Dia melihat Pak Darto dan Ibu Sarti. Dia melihat Nindi berdiri di samping mereka, dan Rara yang gemetar bersembunyi di belakang rok Ibu Sarti. Wajah Arman yang bingung hanya berlangsung sedetik. Dia segera memasang wajah khawatir. Pak Darto, Bu Sarti, ada apa ini malam-malam di rumah saya? Nindi, kamu baik-baik saja? Kenapa mereka di sini? Arman melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin melindungi Nindi. Nindi mundur selangkah, menabrak Ibu Sarti. Berhenti di situ, Arman, kata Pak Darto. Suaranya tenang namun berat. Loh, Pak, ada apa ini? Arman tertawa canggung. Nindi, kamu panggil mereka? Ada maling? Kamu menakuti Rara, tahu? Permainannya sudah selesai, kata Nindi, suaranya bergetar namun kuat. Aku tahu apa yang kamu lakukan pada istri pertamamu. Hening. Keheningan total menggantung di udara. Senyum di wajah Arman perlahan-lahan menghilang.
Matanya yang tadinya hangat dan karismatik, berubah menjadi dingin, datar, dan mati. Topeng itu telah dilepas. Dia tidak lagi menatap Nindi. Matanya tertuju lurus pada Rara, yang mengintip dari balik Ibu Sarti. Di luar, tanpa suara, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah. Lampu rotatornya sengaja tidak dinyalakan. Wajah Arman yang sesungguhnya kini terlihat. Tidak ada lagi suami yang penuh kasih. Tidak ada lagi ayah yang berduka. Yang berdiri di dapur itu adalah predator yang terpojok. Dia menatap Rara dengan kebencian murni. "Kamu," desis Arman. Suaranya berubah, lebih rendah dan mengancam. "Anak bodoh. Seharusnya aku memberimu obat itu lebih dulu." Ibu Sarti menjerit pelan, menarik Rara lebih erat ke belakangnya. "Arman!" Nindi berteriak, amarahnya mengalahkan rasa takutnya. "Kamu monster." Arman tertawa. Tawa kering yang menyeramkan. "Monster? Aku memberi kalian kehidupan yang enak. Aku memberinya kematian yang tenang. Dia sakit-sakitan, Nindi. Dia depresi. Aku hanya membantunya." "Bohong," pekik Nindi. "Kamu meracuninya. Pelan-pelan, demi uang asuransi 5 miliar. Mata Arman menyipit. "Bagaimana kamu tahu?" Dia melirik arah Nindi, lalu ke laptop yang tergeletak di meja dapur, tempat Nindi tadi meletakkannya. "Ah, flash drive itu." Ibu Rara yang malang. "Kupikir aku sudah menghancurkan semua salinannya." "Anda sudah ditahan, Arman," kata Pak Darto, melangkah maju, memposisikan dirinya di antara Arman dan para wanita. "Menyerahlah dengan tenang." "Ditahan? Ditahan oleh siapa? Pensiunan?" Arman tertawa lagi, kali ini lebih keras. Dia menatap sekeliling dapur, matanya mencari-cari. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya bukti apa-apa." "Bukti ada di tangan saya, Arman," kata Pak Darto, mengangkat flash drive salinan yang digenggamnya. "Dan di kantor polisi. Termasuk polis asuransi 5 miliar atas nama Nindi." Wajah Arman berubah pucat pasi, lalu memerah karena amarah. Dia tahu dia kalah. Rencana sempurnanya hancur berantakan karena seorang anak kecil dan tetangga yang ikut campur. "Tidak," geram Arman. "Kalian tidak akan mengambil apapun dariku." Tepat pada saat itu, pintu depan didobrak. "Polisi, jangan bergerak." 4 petugas berseragam menyerbu masuk rumah, senjata mereka teracung. 2 petugas langsung menuju dapur. Arman terkejut. Dia tidak menyangka Pak Darto bisa bertindak secepat itu. Dia terpojok, tangan di atas kepala. "Sekarang," bentak seorang petugas. Arman menatap petugas polisi, menatap Pak Darto, lalu menatap Nindi. Matanya penuh kebencian. Lalu, dia melihat Rara, yang masih gemetar di belakang Ibu Sarti. Dalam sepersekian detik, keputusan iblis terlintas di matanya. Jika dia harus hancur, dia akan membawa sumber masalahnya bersamanya. "Rara!" teriak Arman. Dia tidak menyerang polisi. Dia tidak menyerang Nindi. Dengan kekuatan yang tidak terduga, dia menerjang ke samping, melewati Pak Darto, tangannya terulur, bukan untuk memukul, tapi untuk mencengkeram. Targetnya adalah Rara. "Tidak," jerit Nindi. Semua terjadi begitu cepat. Ibu Sarti menjerit dan mencoba menarik Rara. Pak Darto berbalik, mencoba menghalangi. Tapi Nindi lebih cepat. Didorong oleh adrenalin murni dan amarah seorang ibu, Nindi menerjang Arman. Ia tidak peduli pada tubuh besar suaminya. Ia menabrakkan dirinya ke sisi tubuh Arman dengan sekuat tenaga. Tabrakan itu membuat Arman kehilangan keseimbangan. Cengkeramannya meleset dari Rara, hanya mengenai ujung jilbab Ibu Sarti. "Hentikan." Polisi sudah ada di sana. Arman yang marah karena serangannya gagal, berbalik ke Nindi. Wajahnya buas. "Kamu?" Dia mengangkat tangannya, siap memukul Nindi. "Jangan bergerak." 2 polisi langsung menubruk Arman, membantingnya ke lantai dapur yang dingin. Suara, gedebuk, keras terdengar, diikuti suara erangan marah Arman. "Lepaskan aku. Dia yang gila. Mereka semua gila." Arman meronta-ronta di lantai. Seorang petugas menekan lututnya ke punggung Arman. Petugas lainnya dengan cepat memborgol tangan Arman di belakang punggungnya. "Arman," kata petugas itu, membacakan haknya, "Anda ditahan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istri pertama Anda dan percobaan pembunuhan." Arman berhenti meronta. Dia terbaring diam di lantai, wajahnya menempel di keramik. Nindi terengah-engah, bersandar di dinding.
Kakinya lemas. Ibu Sarti menangis sambil memeluk Rara, yang juga menangis dalam diam, tubuhnya gemetar hebat. Pak Darto menghela napas lega, tangannya menepuk-nepuk bahu Ibu Sarti. "Bawa dia," kata Pak Darto kepada petugas. Dua petugas mengangkat Arman. Pria itu kini tampak kalah. Topeng karismatiknya hancur. Yang tersisa hanyalah pria menyedihkan dengan borgol di tangannya. Mereka menyeretnya keluar dari dapur, melewati ruang tamu. Saat dia melewati Nindi, Arman berhenti sejenak. Dia menoleh, menatap Nindi lurus di mata. Kebencian di matanya begitu pekat, begitu murni, hingga Nindi merasa kedinginan. "Ini belum selesai, Nindi," desis Arman, suaranya pelan namun mematikan. "Kamu tidak akan pernah bisa membuktikannya di pengadilan. Anak itu, dia hanya anak kecil yang berhalusinasi." Dia tersenyum sinis. Senyum yang membuat darah Nindi membeku. "Kamu akan menyesal telah melawanku. Kamu dan anak sialan itu." Petugas mendorongnya maju. "Jalan." Arman diseret keluar dari rumah. Nindi tetap berdiri mematung. Ancaman terakhir Arman menggema di telinganya. "Kamu tidak akan pernah bisa membuktikannya." Nindi menoleh ke Rara. Anak itu menatapnya, masih ketakutan. Nindi berjalan ke arah Rara. Ia berlutut. Ia mengeluarkan flash drive asli, yang ia sembunyikan di sakunya. Flash drive milik Ibu Rara. "Dia salah, sayang," bisik Nindi, menunjukkan flash drive itu pada Rara. "Ibumu sudah membuktikannya." Nindi memeluk Rara erat-erat, di tengah kekacauan dapur mereka, di awal dari mimpi buruk yang baru, persidangan. Masa-masa setelah malam penangkapan itu terasa kabur bagi Nindi. Rumah itu terasa asing, ternoda oleh kejahatan Arman. Nindi dan Rara tidak bisa lagi tinggal di sana. Untuk sementara, mereka menumpang di rumah Pak Darto dan Ibu Sarti. Kedua tetangga baik hati itu membuka pintu rumah mereka lebar-lebar, melindungi Nindi dan Rara dari wartawan yang mulai mengendus berita sensasional itu. Proses hukum berjalan cepat. Penemuan flash drive itu menjadi pemicu utama. Polisi segera membuka kembali kasus kematian istri pertama Arman. Perintah penggeledahan dikeluarkan untuk rumah mereka. Tim forensik membongkar kamar kerja Arman, menemukan lebih banyak bukti. Mereka menemukan botol-botol kecil tanpa label, berisi sisa-sisa bubuk obat yang setelah diuji di laboratorium, terbukti sebagai racun arsenik yang dicampur dengan obat penenang dosis tinggi. Racun yang jika diberikan dalam dosis kecil secara terus-menerus, akan meniru gejala penyakit autoimun atau gangguan pencernaan kronis. Bukti digital di laptop Arman juga menunjukkan riwayat pencariannya, cara meracuni tanpa jejak, gejala keracunan arsenik kronis, polis asuransi jiwa istri. Semuanya memberatkan. Namun, bintang utama persidangan itu adalah rekaman video dari flash drive Ibu Rara. Ruang sidang penuh sesak. Arman, kini mengenakan seragam tahanan oranye, duduk di kursi terdakwa. Ia tampak kurus dan kuyu. Wajah karismatiknya hilang, digantikan oleh tatapan kosong dan jengkel. Ia menolak didampingi pengacara, merasa dirinya paling pintar. Saat jaksa memutar video, dapur 01MP4, di mana Arman dengan tenangnya menghancurkan pil dan mencampurnya ke dalam jus, Arman membuang muka. Tapi saat video, kamar Ibu 01MP4, diputar, seisi ruang sidang terkesiap ngeri. Video itu menunjukkan kekejaman Arman. Saat adegan Arman memaksa istrinya yang lemah meminum racun itu, menutup hidungnya, beberapa anggota juri tampak menangis. Nindi, yang duduk di barisan depan, menggenggam erat tangan Rara. "Saya minta video dihentikan," teriak Arman dari kursinya. "Itu direkayasa. Video palsu. Anak itu yang menaruhnya di sana." Hakim mengetuk palu dengan keras. Terdakwa harap tenang. Tapi Nindilah yang menjadi saksi kunci berikutnya. Ia berjalan ke mimbar saksi dengan langkah mantap. Ia menceritakan semuanya. Tentang perilaku Rara yang menolak makan, tentang ketakutannya pada blender, tentang bagaimana ia hanya mau minum dari botol yang bersegel. "Selama seminggu," kata Nindi, suaranya bergetar namun kuat, menatap lurus ke arah juri, "anak ini, Rara, tidak sedang beradaptasi. Dia sedang berusaha melindungi saya. Dia trauma melihat ayahnya meracuni ibunya dengan makanan dan minuman. Penolakannya untuk makan adalah caranya berteriak minta tolong. Dia takut saya akan menjadi korban berikutnya." Jaksa lalu menunjukkan bukti terakhir. Polis asuransi jiwa atas nama Nindi, senilai 5 miliar rupiah. Dibuat seminggu setelah pernikahan mereka. Arman tidak bisa berkutik. Kesaksian Rara disampaikan secara tertutup. Dengan didampingi psikolog anak, Rara menceritakan bisikan-bisikan ayahnya.
Ayah bilang, kalau aku cerita ke polisi, Ibu Nindi akan menyusul ibu kandungku. Terungkap pula di persidangan bahwa Arman terlilit hutang judi online dalam jumlah miliaran. Uang asuransi 5 miliar dari istri pertamanya sudah habis ia gunakan untuk membayar hutang dan membeli rumah baru tempat ia tinggal bersama Nindi. Polis asuransi Nindi adalah rencananya untuk melunasi sisa hutang dan memulai hidup baru lagi. Vonis dibacakan seminggu kemudian. Hakim menyatakan Arman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap istri pertamanya, serta melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap Nindi. Atas perbuatannya, kata hakim dengan suara tegas, terdakwa Arman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Palu diketuk. Arman terdiam. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap Nindi dengan tatapan kosong. Nindi memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam. Selesai. Semuanya sudah selesai. Di luar ruang sidang, Nindi berjongkok di depan Rara, yang berdiri memegang boneka beruangnya, boneka yang sudah dijahit kembali dengan rapi oleh Ibu Sarti. Sudah berakhir, nak, bisik Nindi. Kamu aman sekarang. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Kamu tidak perlu takut lagi. Rara menatap Nindi lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Nindi mengenalnya, anak itu melepaskan bonekanya. Boneka itu jatuh ke lantai. Dan Rara, dengan kedua tangannya yang bebas, memeluk leher Nindi erat-erat. Ia memeluk Nindi seolah Nindi adalah satu-satunya jangkar di dunia. Nindi membalas pelukan itu, air matanya akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Ayo kita pulang, Bu, bisik Rara di telinga Nindi. Iya, sayang, jawab Nindi. Ayo kita pulang. Pulang? Bagi Nindi dan Rara bukanlah rumah lama mereka. Rumah itu disita oleh bank untuk menutupi hutang-hutang Arman. Uang asuransi jiwa ibu kandung Rara, yang coba dicuri oleh Arman, setelah melalui proses hukum yang rumit, akhirnya dibekukan dan dialihkan sepenuhnya ke Rara sebagai ahli waris yang sah. Uang itu akan tersimpan aman di rekening atas nama Rara, dikelola oleh wali, sampai ia cukup umur. 6 bulan telah berlalu sejak vonis dijatuhkan. Nindi, dengan sisa tabungannya dan bantuan dari Pak Darto, menyewa sebuah apartemen kecil yang sederhana namun bersih di sisi lain kota. Jauh dari bayang-bayang rumah lama mereka. Apartemen itu hanya memiliki 2 kamar tidur, tapi terasa hangat. Nindi mulai bekerja kembali sebagai desainer grafis lepas dari rumah. Rara bersekolah di sekolah baru yang dekat dengan apartemen. Mereka berdua, Nindi dan Rara, masih menjalani terapi trauma setiap minggu. Psikolog mengatakan kemajuan mereka sangat baik, terutama karena mereka saling memiliki. Sore itu, Nindi sedang berada di dapur kecil mereka. Ia tidak sedang memasak sesuatu yang rumit atau mewah. Hanya sup ayam bening. Aroma jahe, bawang putih, dan kaldu ayam yang gurih memenuhi ruangan. Ia memasukkan potongan wortel dan irisan daun bawang. Pintu depan terbuka. Rara pulang. Anak itu kini terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi pucat pasi. Pipinya mulai berisi. Ia meletakkan tas sekolahnya di rak sepatu dan mencuci tangannya di wastafel. Baunya enak, Ibu, kata Rara. Ia tidak lagi memanggil Nindi dengan ragu-ragu. Panggilan, Ibu, itu kini terdengar mantap dan penuh kasih. Sup ayam, jawab Nindi, tersenyum. Bantuin Ibu siapkan meja, ya? Rara mengambil 2 mangkuk dan 2 sendok. Ia menatanya di meja makan kecil yang terletak di antara dapur dan ruang tamu. Suasananya tenang. Tidak ada ketegangan. Tidak ada rasa takut akan blender. Tidak ada pemeriksaan segel botol air mineral. Nindi membawa panci sup itu ke meja. Ia menyendokkan nasi ke mangkuk Rara, lalu ke mangkuknya sendiri. Ia menuangkan kuah sup yang masih mengepul panas ke kedua mangkuk. Mereka duduk berhadapan. Rara menatap mangkuk supnya. Nasi, sayuran, potongan ayam, kuah bening. Makanan yang dimasak. Makanan yang diolah. Nindi memperhatikannya, hatinya sedikit berdebar. Ini adalah rutinitas mereka. Tapi setiap kali makan, Nindi masih merasakan sisa-sisa keajaiban itu. Rara mengambil sendoknya. Ia tidak ragu. Ia meniup kuahnya perlahan agar tidak terlalu panas. Lalu, ia menyuapkan sendok pertama itu ke mulutnya. Rara mengunyah perlahan, lalu menelan. Matanya bertemu dengan mata Nindi. Anak itu tersenyum kecil. Senyuman tulus pertama yang Nindi lihat sejak berbulan-bulan. Enak, kata Rara. Rara lalu mengambil sepotong wortel dan ayam. Ia menyuapnya lagi. Dan lagi. Aku lapar, Bu, katanya di sela-sela kunyahannya. Nindi tersenyum,
air matanya menggenang. Tapi ia cepat-cepat menyekanya. Ia tidak ingin Rara melihatnya menangis lagi. Iya, sayang. Makan yang banyak. Nindi mengambil sendoknya sendiri. Ia mulai makan sup ayamnya. Rasanya adalah masakan terlezat yang pernah ia cicipi. Di apartemen kecil itu, di bawah cahaya lampu sore yang hangat, Nindi dan Rara akhirnya bisa menikmati makan malam mereka. Bukan sebagai ibu tiri dan anak yang trauma, tapi sebagai ibu dan anak. Sebagai keluarga baru yang sesungguhnya, yang dibangun di atas kejujuran dan disembuhkan oleh waktu. 10 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk mengubah seorang gadis kecil yang ketakutan menjadi seorang wanita muda yang tangguh. Cukup lama untuk mengubah seorang wanita yang hancur hatinya menjadi seorang ibu yang utuh. Di sebuah dapur kecil yang bermandikan cahaya matahari sore, aroma bumbu rendang yang kaya berbaur dengan wangi melati dari taman kecil di balkon. Nindi, yang kini rambutnya mulai diselingi 1-2 uban halus di balik jilbabnya yang sederhana, tersenyum saat Rara mencicipi kuah santan yang mengental di wajan. "Gimana, Kak?" tanya Nindi, sebuah panggilan sayang yang tercipta seiring Rara beranjak remaja. Rara, yang kini berusia 20 tahun, seorang mahasiswi psikologi yang cemerlang, menutup matanya sejenak. Kurang garam sedikit, Bu. Dan mungkin sedikit asam kandis lagi." Nindi tertawa. "Lihat, siapa yang sekarang jadi koki di rumah ini? Padahal dulu, ibu cuma mimpi kamu mau makan sup ayam." Rara membuka matanya dan tersenyum. Senyumnya lebar dan percaya diri. Tak ada lagi jejak gadis kecil pucat yang hanya mau menggigit apel. "Itu, kan strategi, Bu. Strategi biar ibu tahu kalau ibu punya anak perempuan yang jenius," candanya. Mereka tertawa bersama. Kehidupan mereka kini penuh dengan tawa, penuh dengan aroma masakan. 10 tahun lalu, mereka pindah ke apartemen kecil itu hanya dengan 2 koper dan 1 boneka beruang. 5 tahun lalu, dengan kerja keras Nindi sebagai desainer grafis dan sedikit dari dana wali amanat Rara, mereka membeli rumah mungil ini. Rumah yang dindingnya dicat dengan warna-warna cerah. Rumah yang dapurnya selalu sibuk. Rara sedang libur semester. Ia pulang, seperti biasa, untuk mengisi ulang energinya dengan masakan ibunya, dan tentu saja, untuk mengajari ibunya resep-resep baru yang ia temukan di internet. "Bu, nanti malam jadi, kan, ke rumah kakek Darto dan nenek Sarti?" tanya Rara sambil kembali mengaduk rendang. Nindi mengangguk. "Jadi, dong, kakekmu itu sudah pesan dari minggu lalu, minta dibawakan rendang buatanmu. Katanya rendang Ibu Sarti terlalu sopan." Pak Darto dan Ibu Sarti telah menjadi kakek dan nenek yang tidak pernah dimiliki Rara. Merekalah wali dalam kehidupan Nindi dan Rara, tempat mereka berbagi keluh kesah dan merayakan setiap pencapaian. "Baiklah. Kalau begitu, aku cek kotak surat dulu," kata Rara, meletakkan sendok kayunya. Saat Rara keluar, Nindi menatap punggung putrinya. Hatinya membengkak karena bangga. Rara tidak hanya selamat. Ia mekar. Ia memilih jurusan psikologi, dengan tekad bulat. "Aku ingin membantu anak-anak seperti aku dulu, Bu," katanya suatu hari. Anak-anak yang terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka ceritakan. "Aku ingin menjadi suara mereka." "Bu, ada surat." Suara Rara terdengar dari pintu depan. Nadanya sedikit aneh. Nindi menghentikan adukan santannya. Rara kembali ke dapur, tidak lagi terlihat ceria. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tipis dengan stempel resmi berwarna ungu di sudutnya. Bukan stempel pos biasa. Itu stempel dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Napas Nindi tercekat. Jantungnya yang sudah 10 tahun tenang, tiba-tiba berdebar kencang. Hanya ada satu alasan mereka masih menerima surat seperti itu. Rara meletakkan amplop itu di meja. Mereka berdua menatapnya. Surat itu adalah hantu dari masa lalu. Selama 10 tahun ini, mereka tidak pernah sekalipun membicarakannya. Nama, Arman, seolah lenyap dari kamus mereka. Tapi dia selalu ada. Di penjara, di masa lalu, di mimpi buruk yang sesekali masih datang. "Buka, Bu," kata Rara pelan, suaranya mantap. Nindi mengeringkan tangannya di celemek. Dengan jari sedikit gemetar, ia merobek amplop itu. Ia mengeluarkan selembar kertas HVS lipat 3. Ia membacanya dalam hati terlebih dahulu. "Kepada Ibu Nindi, sebagai kontak keluarga terdekat yang terdaftar, dengan ini kami memberitahukan bahwa narapidana atas nama Arman telah meninggal dunia pagi ini di fasilitas medis lembaga pemasyarakatan." Nindi membaca kalimat itu 3 kali. "Meninggal dunia. Bu?" tanya Rara, tidak sabar. Nindi mengangkat kepalanya. Matanya tidak menangis. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa.
Tidak sedih. Tidak juga bahagia. Hanya kosong. Dia meninggal, Kak, kata Nindi pelan. Pagi tadi. Di penjara. Rara terdiam. Ia menarik kursi dan duduk. Kenapa? Nindi membaca sisa surat itu. Komplikasi penyakit infeksi paru-paru kronis. Mereka duduk dalam keheningan di dapur yang wangi rendang itu. Keheningan yang sangat berbeda dari keheningan penuh teror 10 tahun lalu. Ini adalah keheningan pemrosesan. Jadi begitu saja, bisik Rara. Sepertinya begitu, jawab Nindi. Nindi duduk di seberang Rara. Ia meraih tangan putrinya. Bagaimana perasaanmu? Rara menatap tangannya yang digenggam Nindi. Aku tidak tahu. Aku kira aku akan merasa senang. Atau marah. Tapi aku tidak merasakan apa-apa untuknya. Aku malah teringat ibu kandungku. Air mata mulai menggenang di mata Rara. Dia meninggal sendirian di sana, Bu. Di tempat tidur rumah sakit penjara yang dingin. Sama seperti yang dia lakukan pada ibu. Apa itu karma? Nindi meremas tangan Rara. Ia teringat pada sosok Arman di ruang sidang. Sombong, manipulatif, dan yakin bisa lolos. Ia membayangkan pria itu di tahun sakit tahun terakhirnya. Pesonanya pasti sudah luntur. Di dalam penjara, karismanya tidak berguna. Dia bukan siapa-siapa selain seorang pembunuh berantai yang lemah dan sakit-sakitan. Dia yang dulu mengendalikan obat untuk istrinya, kini pasti mengemis-ngemis obat untuk dirinya sendiri. Dia yang dulu menikmati ketakutan di mata korbannya, kini pasti mati dalam ketakutan dan kesepian. Tidak ada yang memegang tangannya. Tidak ada Nindi baru yang bisa ia tipu. Tidak ada asuransi yang bisa dicairkan. Itu adalah karma. Karma yang lambat, dingin, dan setimpal. Iya, sayang, kata Nindi. Itu adalah keadilan. Dan sekarang, sudah selesai. Benar-benar selesai. Dia tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Rara mengangguk, menyeka air matanya. Dia mengambil ibu dariku. Tapi dia memberiku ibu yang lain. Nindi bangkit, memeluk putrinya erat. Ibu yang sangat mencintaimu. Setelah beberapa saat, Rara melepaskan pelukannya. Wajahnya terlihat lebih ringan. Seolah beban terakhir yang menahan pundaknya selama 20 tahun, akhirnya terangkat. Rendangnya gosong gak? Tanya Rara tiba-tiba. Nindi terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa lega yang tulus. Astaga. Ayo, Kak, kita selamatkan. Mereka berdua bergegas ke wajan. Rendang itu aman. Nindi mengambil ponselnya. Ia menekan nomor panggilan cepat. Halo, Assalamualaikum, Pak, kata Nindi ceria. Waalaikumsalam, Andy. Sudah di jalan? Rendangnya aman? Suara Pak Darto terdengar di seberang. Aman, Pak. Ini sudah mau siap-siap. Pak, ada kabar, kata Nindi. Ia menatap Rara yang tersenyum padanya. Arman meninggal dunia pagi ini di penjara. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar Pak Darto menghela napas panjang. Alhamdulillah. Akhirnya. Selesai juga bab itu. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, Pak. Sangat baik, kata Nindi. Bagus. Kalau begitu, cepat ke sini. Kita tetap harus syukuran. Bukan untuk merayakan kematiannya. Tapi untuk merayakan kehidupan kalian berdua yang sudah bebas sepenuhnya. Ibu Sarti sudah bikin es belewah. Kami segera ke sana, Pak. Terima kasih, kata Nindi, menutup telepon. Malam itu, di teras rumah Pak Darto dan Ibu Sarti, di bawah temaram lampu taman, mereka makan bersama. Mereka menyantap rendang buatan Rara dan es belewah buatan Ibu Sarti. Rara bercerita tentang rencananya. Dana amanat dari asuransi jiwa ibunya yang dulu coba dicuri Arman, kini sudah bisa ia akses. Ia tidak menggunakannya untuk foya-foya. Aku akan pakai uang itu untuk melanjutkan S2-ku, Nek, katanya pada Ibu Sarti. Dan sisanya aku dan ibu sudah sepakat. Kami akan mendirikan yayasan. Rumah aman untuk ibu dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kami akan menamakannya Rumah Harapan Alina. Nama ibu kandungku. Ibu Sarti menangis haru. Pak Darto menepuk-nepuk punggung Rara dengan bangga. Nindi menatap mereka semua. Keluarganya. Keluarga yang ia bangun bukan dari darah, tapi dari trauma, cinta, dan kesetiaan. Di meja itu, ada sup ayam, ada apel, ada susu kotak. Tapi kini, semua itu bukan lagi simbol ketakutan. Semua itu hanyalah makanan.
Di antara tawa dan obrolan, Nindi menatap ke langit malam. Hantu itu telah pergi. Monster itu telah dikalahkan. Dan di sini, di bawah bintang-bintang, para penyintas itu tidak hanya hidup. Mereka berbahagia. Dan akhirnya, mereka benar-benar lapar.